warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa semuanya yang akan dipimpin oleh Pipi. Pipi doa. Sebelum belajar, marilah berdoa. Doa mulai. Baiklah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian pergi tadi sudah mandi? Sudah. Betul. Betul. Mandinya di mana? Di sungai. Sungai. Ada yang di rumah? Ada. Bagaimana keadaan airnya? Bersih apa belum? Bersih. Bersih. Yang di rumah airnya bersih ya. Yang di sungai? Agak belum. Ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran IPA dan IPS. Ya. Pelajaran IPA dan IPS. Sekarang kalian lihat di depan materinya. Nih. Ya, IPA dan IPS. Yang paling harus kalian ketahui adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama yaitu apa itu? Dengan mengamati gambar, siswa yaitu kalian ya menguraikan masalah keseimbangan sumber daya alam di lingkungan dengan siapa, ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengkampanyekan kegiatan upaya kelestarian sumber daya alam di lingkungan bersama program. Nanti kalian kampanyekan. Nanti ada posternya nanti, ya. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat memerinci karakteristik dataran tinggi dalam pemanfaatannya sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah yang terakhir ini tujuannya, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat identifikasi karakteristik dataran tinggi serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ya. Yo, lihat nih, mengamati gambar, lihat. Di sini ada gambar apa? Padi. Gambar padi. Biasanya padi ini ditanam di dataran apa? Sawah. Di sawah. Datarannya tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Ada juga yang berladang. Ada enggak ladang sini? Ada. Ya, berarti ada dua jenis ya. Ada sawah, ada ladang. Ya, kalau yang ini persawahan di dataran rendah. Dari padi biasanya biasa menjadi apa? Kalau sudah digiling? Beras. Kalau beras sudah dimasak akan menjadi apa? Jadi nasi. Jadi kalian kalau setiap pergi sekolah, pulang sekolah, apa yang disediakan di rumah? Nasi digunakan untuk pergi ke sekolah, untuk sarapan, untuk makan siang, makan sore, ya. Nah, kita lihat lagi. Ini gambar apa? Gambar apa tuh? Penambangan emas. Penambangan emas. Biasa disebut itu dengan apa tuh? Yang tanpa izin. Kontek. Contohnya
disebut dengan peti. Ya, tahu kepanjangan peti? Tahu nggak kepanjangan peti? Hah? Peti itu adalah penambang emas tanpa izin. Yang contohnya ada di gambar itu. Ada Eksa, ya. Eksa yang bekerja sama dengan apa itu? Dompet. Ini tidak ada izinnya ya. Disebut dengan peti. Lihat lagi. Itu gambar apa itu? Ketika ada Eksa, ini ada gambar lubangnya kan? Lubang orang mencari emas. Disitulah mesinnya tempat mencari emas. Dan orang-orang pun bergerombolan di situ. Coba lihat, perhatikan. Ya. Ada lagi nih, ya. Ini apa nih? Sawah, ya. Sawah yang ini terdapat di antara apa? Rendah. Nah, kira-kira di sekolah ini atau yang sekolah di sini ada nggak yang menanam padi? Ada. Nah, siapa yang menanam padi orang tuanya? Semuanya menanam padi ya. Jadi ini tempatnya di sawah. Ini tragedi tanah longsor akibat peti penambang emas tanpa izin. Coba satu orang bacakan. Siapa yang membaca? Siti, Pak. Kamu jangan yang baca. Coba bacakan. Ya, maju ke depan. Bacanya suaranya jelas ya. Tragedi tanah longsor akibat peti penambangan emas tanpa izin. Bengkayang, insiden tanah longsor terjadi di area tambang emas ilegal di Bengkayang, Kalimantan Barat. Kalbar, akibatnya 7 orang tewas akibat tertimbun runtuhan longsor. Ya, informasi yang saya terima, 7 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ungkap kepada BPBD. Kalbar Afridus kepada Detikcom 17/9 Bulan 9 tanggal 17 bulan 9 2022. Baca artikel di Detik Sulsel, tragedi tambang emas ilegal di Bengkayang, Kalbar, tewas 7 orang bukan hanya menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor, tapi juga menghilangkan mata pencaharian petani, menghilangkan tanah sebagai lahan pertanian dan perkebunan, serta merusak sumber air bersih setelah ditambang emas. Tanah itu pun rusak kerusakan atau berubahnya tanah membuatnya tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai perkebunan, pertanian maupun persawahan. Bahkan kerusakan tersebut mendorong bencana banjir dan tanah longsor. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Lihat lagi. Ada yang kedua. Yang kedua, pipi, baju pipi. Fitri, bacakan. Fakta ini cukup ironi, sebab menurut pepatahnya alam berkembang jadi guru. Artinya selama ini alam yang lestari yang menjadi guru bagi masyarakat. Jika alam rusak, maka hilang pula guru bagi kita. Kata arti yang juga dikenal sebagai penulis sastra dan
Ya, makasih. Duduk. Satu lagi. Maju. Sebagian besar penambangan emas ini terletak di daratan rendah karena daratan rendah mudah untuk diakses, membawa alat-alat berat untuk pengoperasian tambang ini. Daratan rendah merupakan hamparan luas tanah yang ketinggiannya di atas 200 m, di atas Meter tuh. 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran Dataran tinggi mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Inilah yang menyebabkan penambangan emas ini banyak dilakukan di dataran rendah. Nah, makasih. Jadi ini ya bahannya yang kita kerjakan nanti, yang akan kita bahas pada LKPD nanti ya. Nah ini, ada pun pertanyaan nanti di sini, apa yang menyebabkan kerusakan air bersih? Ya. Yang kedua, siapa yang paling rugi akibat kerusakan air bersih terhadap peti? Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan air bersih? Yang keempat, berapa ketinggian yang menunjukkan dataran tinggi? Dan yang terakhir, yang kelima, jika sumber air bersih menjadi rusak, apakah mungkin untuk padi ditanam? Berikan penjelasan jika ya dan jika tidak. Berarti dua jawaban, ya. Ini kita lewatkan ya. Ini. Satu lagi, maju ke depan. Ini. Sekali lagi. Semuanya. Ya. Petani adalah daerah Bukan petani, itu pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai ada yang landai dan ada pula yang hijau. Pada pantai yang landai misalnya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi bisa dimanfaatkan untuk istirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 2 meter. 200 meter. Dari atas permukaan laut pada umumnya. Dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak menggunakan berbagai keperluan, di antaranya pertanian, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkembangan kelapa dan kelapa dan tebu. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak ulangi lagi ya juga itu ya. Pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ya, siapa yang pernah ke pantai? Benar tak? Pernah. Semoga yang belum pernah tunggu naik kelas 6 nanti kita pergi ke pantai ya. 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 Dan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Dataran tinggi
Kalau di dataran tinggi, sudah pernah nggak kalian pergi di gunung? Pernah? Ya? Pernah. Biasanya di gunung itu kalian mendapati apa? Tanaman-tanaman perkebunannya? Kebun getah. Karet ya? Ya, gunung es. Karet. Apalagi? Sawit. Sawit, ya. Dataran tinggi. Apalagi? Bayu? Dataran tinggi. Perkebunan apa yang ada biasa? Cengkeh ya biasa ya, tinggi ya. Cengkeh. Dan lain sebagainya. Lalu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang semeter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ya, kita lanjut. Ini kita lewati yang ini ya. Nah, jadi kesimpulannya sini, ya. Ini nanti kesimpulannya. Ya. Sekarang kalian Bapak kasih tugas di LKPD. Ya. Setelah Bapak jelaskan, kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya. Ini ada LKPD-nya ya. Tahu dah kalian kepanjangan LKPD apa? Ada yang tahu kepanjangan LKPD? Ya. Lembar kerja peserta didik, ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi apa namanya? Yang mana yang 1? Ini 1. Kelompok 2 mana? 2. Ya. 3. Di situ coba kalian buka halaman yang paling belakang. Halaman yang paling belakang. Ya, nih. Ada 5 pertanyaan tadi ya. Ya. 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan kerusakan air bersih? Ya. Nanti kalian kerjakan bersama-sama, berdiskusi, cari lihat di bahan ajar kalian. Ini ya, yang Bapak kasih bahan ajar kalian tadi ya. Jadi bukunya ya juga ya. Yang ini, nggak paham? Udah? Ini ya. Ini, nggak paham yang mana soalnya? Ini ya. Nah, sekarang kalian kerjakan. Ayo kerjakan. Diskusi.
Kerjakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan lagi ke Bapak, ya. Nanti setelah kalian kerjakan, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Ya. Ayo Muhammad Al-Qadri, sini bantu kawannya nih, teman-temannya, ya. Ayo. Ayo kerjakan. Bantu kawannya, ayo. Ayo. Ayo bantu kawannya, ayo. Pak. Ya. Pak. Mau kemana? Silakan. Ayo bantu kawannya. Bantu kawannya, bantu. Lepas satu ya. Bantu lagi. Sampai di mana di sini. Kawannya bantu. Ini dah. Belum. Ayo bantu kawannya. Nih, bantu kawannya. Bantu kawannya. Oke. Bantu kawannya dari awal aja. Dia sama. Al-Qadri, ya.
Sudah? Berapa yang isi? Hah? Berapa? Masih 4 ya. Ya, sudah 2 ya. Ini kelompok berapa tadi? 1. Bodohnya mana? Nih. Ini kelompok 3. Kelompok 3 sudah berapa soal yang dikerjakan? Yang dikerjakan 2 soal. Kelompok 1 2 soal juga. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 soal. Ayo. Yo. Semangat. Janus, bantu kawan ya. Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas nggak soalnya tuh? Hah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Sudah jelas ya? Tinggal mencari jawabannya. Yo, cari. Wah. Oh iya, ini dikasih kelompoknya ya. Kelasnya kelas 4. Kelompoknya kelompok tadi. Kelompok 1. Ya. Iya, 4. Iya. Ini tulis belum kelompoknya? Belum. Ini ditulis ya. Nah, cari aja terus. Ya. Sudah. Ya, sudah sambil menunggu temannya yang lain. Ya. Kelompok 3 sudah selesai. Ya. Namanya ditulis. Ya enggak, nama kelompoknya. Halaman paling depan. Ya. Ini kelompoknya di sini. Kelompok 3 kelasnya kelas 4 ya. Yo, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1
Selesai belum? Satu, dua, tiga, empat, masih satu. Kelompok dua. Selesai belum? Belum. Baru dua soal. Yo. Jangan kalah dengan kelompok satu, kelompok tiga. Perhatikan, ya. Kelompok satu selesai? Belum. Satu lagi. Kelompok dua masih banyak kelompok dua. Bisa dua. Ya, sekali lagi. Sudah selesai semuanya? Ya. Nah, ya. Baiklah. Kalau sudah selesai, kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya. Coba kelompok satu. Siapa yang mau maju? Presentasikannya. Kelompok tiga. Siapa? Baca. Nah, yuk, maju, bacakan. Ini. Ini siapa yang nulis? Nah, Bayu yang nulis. Bayu aja yang bacakannya. Sini, maju, Bayu. Ya. Nah. Nomor 1 dan nomor 2 ya, coba. Nomor 1, apa penyebab kerusakan air bersih?
Ya, jawabannya? Warna putih. Ya. Yang kedua? Siapakah yang paling rugi akibat kerusakan air diakibatkan dari putih? Warga-warga setempat. Ya. Sekarang Bapak tanya. Dari jawaban yang dibacakan oleh teman kalian dari kelompok 3, apakah sudah benar? Soalnya kan, apa yang menyebabkan kerusakan air bersih? Jawabannya peti. Peti itu tadi penambang emas tanpa izin yang menyebabkan kerusakan air bersih. Betul tak? Peti, karena peti. Betul tak? Yang menyebabkan air rusak. Betul tak? Karena peti. Betul. Karena peti kan air limbahnya kotor. Karena peti itu menggali tanah. Jadi tanah karena air yang mengalir jadi kotor, ya. Yang kedua, coba kalian lihat. Siapakah yang paling rugi akibat kerusakan air diakibatkan dari peti? Jawabannya? Tunggu dulu. Jawabannya di sini? Warga-warga setempat. Warga setempat, betul tak? Yang rugi? Siapa? Ya, ini kan soalnya gini. Siapakah yang paling rugi akibat kerusakan air diakibatkan dari peti? Yang paling rugi? Warga, jawabannya warga. Betul nggak? Hah? Betul. Dan karena orang di sekitar situ merasa dirugikan karena mau mandi, nggak bisa, mau cuci pakaian, nggak bisa. Ditambah lagi kalau tidak ada air bersih. Air dari gunung kan? Air bersih, air minum. Siapa yang rugi? Warga. Jadi jawabannya kurang lebih hampir tepat ya, hampir tepat juga ya. Ya? Nah, duduk. Yang kelompok 1, maju. Mat. Silakan maju. Nah, sekarang dari yang nomor 3. Yang nomor 3. Coba. Upaya apa yang dilakukan mengatasi kerusakan air bersih? Jawabannya? Tidak membuang sampah di sungai. Tidak membuang sampah Di sungai. sungai. Ya, betul lah. Upaya apa yang kita lakukan untuk mencegah apa soalnya itu? Upaya apa yang Untuk mengatasi kerusakan air di sungai. Salah satunya tidak membuang sampah di sungai. Betul? Betul. Nah, yang keempat. Berapa ketinggian yang menunjukkan dataran tinggi? Jawabannya? 500 meter. 500 meter. Atau lebih dari itu 700 meter ya. Betul tak kira-kira tuh jawabannya? Betul. Nah, silakan dulu. Berkelompok yang 2 ya? Kedua. Nah, maju. Nah, satu orang ya. Ayo. Bacakan. Nomor 5. Jika sumber air bersih menjadi rusak, apakah mungkin lagi tanam? Berikan penjelasan jika ya dan jika tidak. Jawabannya? Tidak. Ya, kenapa? Kenapa tidak? Jujur. Lanjut, rusak ya. Yang lain untuk menanggapinya betul? Ya. Pastikan tepuk tangan untuk yang terakhir. Baiklah. Pada
karena sudah selesai kita mengerjakan LKPD-nya yang mengerjakan secara kelompok. Ya. Tadi kan setelah kita kerjakan secara kelompok, masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai, ya kan? Sekarang kita lanjut lagi ya. Dan untuk jawaban-jawaban yang telah kalian utarakan tadi, alhamdulillah semuanya sudah baik, ya. Karena jawabannya sudah mendekati semuanya. Kita masalah peti, kan? Kalau air yang air yang keruh, akibatnya masyarakat tidak bisa mandi dengannya, tidak bisa cuci pakaian, kan? Jadi langkah-langkahnya untuk menjaga itu, yang pertama bisa juga dengan menghentikan peti tersebut, ya. Bisa juga dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, karena juga akan mengakibatkan sungai itu rusak, ya. Setelah kalian berdiskusi, masih ada lagi tugas kalian, yaitu kita bersama-sama kalian mengkampanyekan masalah kebersihan, ya. Bapak mau 4 orang maju di depan, ambil ini satu-satu. Maju ke depan, bisa satu. Nanti kalian kampanyekan di depan, ya. Di situ ya nanti kalian bacakan. Ya, satu. Ya. Ini. Nah, ini satu. Ya. Ini. Nah, sekarang kalian kampanyekan satu persatu, maju di depan. Ayo. Kelompok satu, maju. Dikampanyekan, dibaca. Ya, semuanya. Yuk, lindungi bumi kita, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Ulang lagi. Yuk, lindungi bumi kita, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Yang kedua, kelompok kedua. Maju. Nah, baca. Buanglah sampah di tempatnya. Ayo bersama menjaga lingkungan. Ya. Lanjut lagi, satu lagi. Ya. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jika sampah menumpuk, jangan dibuang ke sungai. Akhirnya dari sungai akan sampai ke laut. Yuk buang sampah pada tempatnya untuk hidup yang lebih sehat. Nah, yang terakhir, maju. Jagalah kebersihan lingkungan tempat sampah. Nah, ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya. Sudah maju. Dan yang terakhir adalah tugas kalian
Tadi sudah berkelompok ya, sudah berdiskusi. Sekarang yang terakhir tugas kalian adalah tugas evaluasi ya. Tugas yang terakhir ini dikerjakan secara mandiri ya, secara perorangan. Nih jawabannya nanti ini sudah ada nama ya, nama kelas. Jawabannya di belakang saja ya, di belakang soalnya. Itu kalian jawab. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Ayo, kerjakan masing-masing. Ya, sedianya di belakang. Sendiri-sendiri ya. Jawab ya. Yo, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Jangan sendiri-sendiri. Ya. Ini dicentang Pak. Sepuluh menit jawabnya ya.
silakan. Di sini ya. Ah, dalam ini. Ini dah. Ini di belakang. Ini. Nah. Sampai nomor 10. 10 soal nih. Ya. Dah. Duduk. Itu saja. Nah, sudah semuanya? Sudah semuanya? Dah. Nah, ayo, sekarang kumpulkan sudah semuanya. Ayo, kumpulkan. Cepat. Ya. Bulan. Ya. Sudah semuanya ya? Ya. Nah, sekarang kita kesimpulannya ya, pelajaran kita hari ini adalah yaitu salah satu penyebab tercemarnya air sungai adalah disebabkan oleh limbah peti ya, limbah peti. Yang kedua mungkin bisa juga limbah pabrik karena ada sawit ya, limbah pabrik. Lalu yang dibuang ke sungai yang akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut, juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia ya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan untuk pelajaran hari ini ya. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita tutup, marilah kita bernyanyi dulu seperti biasa ya. Biasa. Ini lagu apa? Lagu apa biasanya? Ya, 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mayor proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Apa lagi? Jadi ya, tadi lupa ya tadi ya. Ayo coba. Sebut Pancasila. Bina, rangkai, pohon beringin, kepala banteng, kalian lepas. Coba, sekali lagi. Sebut Pancasila. Bina, rangkai, pohon beringin, kepala banteng, kalian lepas. Ya, sekali lagi. Tiga kali. Sebut Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, tali dan kapas. Ya, terima kasih. Sekarang apa namanya? Setelah kita belajar dari awal sampai evaluasi dan yang terakhir, ada yang mau bertanya? Ada? Ada nggak? Yang mau bertanya? Nggak ada? Berarti sudah paham semuanya ya? Ya. Sudah paham. Setelah kita melakukan dari awal sampai terakhir sampai kesimpulan, semuanya sudah dipahami ya? Ada yang masih belum kalian pahami? Ada yang belum kalian pahami? Betul? Hah? Ada? Yang belum kalian pahami ada? Ada? Istri? Paham semuanya? Paham. Pak, Ya. mau nanya Pak. Nanya apa? Muhammad Al-Kadri, nanya apa? Ayo. Ayo, nanya apa? Ya Pak. Ya Pak. Nanya apa? Nanya Pak. Ayo, jangan malu-malu nanya. Satu saja pertanyaan, ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Apa pertanyaannya? Yang masalah materi kita hari ini. Satunya. Ayo. Ayo. Ayo.
Ada ya? Ya, baiklah. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, Bapak anggap semuanya sudah paham ya dengan apa yang Bapak sampaikan, dengan apa yang kita kerjakan tadi ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah masuk semuanya pada hari ini dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan juga amal jariah bagi Bapak yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan bangsa dan negara, karena kalian sudah mengamalkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, untuk pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada pembelajaran kedua ya. Kalau yang ini pembelajaran 1 ya. Sebelum kita pulang, Bapak mau Muhammad Al-Qadri memimpin doa. Silakan Muhammad Al-Qadri. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, pertemuan kita sudah ditutup dengan doa. Selesailah sudah pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.